Ya, ada sistem kepartaian di Indonesia juga di Aceh, maka para ulama kita sudah sejak zaman dahulu itu mereka bergabung bahkan mendirikan partai. Ada Partai Masyumi, dan Partai Masyumi menang di Aceh, juga berkembang di Aceh. Ada Partai Nahdlatul Ulama, begitu juga dengan Partai Nahdlatul Ulama di Aceh begitu berkembang. Dan begitu juga ketika di era 3 partai. Ketika era 3 partai itu, ulama-ulama Aceh banyak yang bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Selain ada beberapa juga ulama kita yang bergabung dalam Golkar. Jadi sungguh tidak tepat ketika dikatakan bahwa kalau memang partai itu benar, maka sungguh sejak zaman dahulu sudah ada ulama kita yang bergabung dalam partai. Cuman masalahnya, kita baru melek politik, kita baru sadar politik semenjak era perdamaian Aceh. Dulu kita nggak peduli. Dulu bangsa Aceh, bangsa kita itu nggak peduli dengan partai. Sehingga siapapun yang menang silahkan. Nah, sekarang baru kita terkejut ketika orang-orang sekuler, ketika orang-orang anti agama, ketika orang-orang anti dengan syariat Islam berpartai, kita baru terkejut. Dan ketika para ulama kita mendirikan partai, baru kita heran. Nah, jadilah kita orang yang cerdas melihat perkembangan masyarakat, perkembangan sejarah, bagaimana sosiologi masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang. Bagaimana perkembangan sejarah yang ada di Aceh dari dulu sampai sekarang. Sehingga kita tidak dibutakan oleh komentar-komentar oleh sebagian orang yang memang retorikanya bagus tapi menyesatkan. Partai bisa menjadi musuh dari agama, bisa juga menjadi sahabat bagi agama, bisa juga menjadi bagian terpenting dalam menegakkan syariat Islam. Tergantung siapa yang mengisinya. Jadi ketika kita melihat hari ini kenapa Indonesia tidak sejahtera, kenapa keadilan tidak ada di Indonesia, kenapa hukum begitu tidak memihak kepada masyarakat Indonesia, itu bukan salah undang-undang dasarnya, bukan salah ideologi negaranya, tapi salah orang yang menjalankannya. Ketika ada umat Islam yang mencuri, bukan Al-Quran yang salah. Ketika ada umat Islam yang melakukan kejahatan, bukan ulamanya yang salah. Bukan sistem Islamnya yang salah, tapi orangnya yang salah. Jadi itu kita harus bisa membedakan itu. Jangan asal kita menuduh ketika kita melihat ada suatu suku, suatu bangsa, suatu agama, suatu sistem yang ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan, kita langsung menuduh suku tersebut, sistem tersebut, bangsa tersebut yang salah. Itu jelas sebuah persepsi yang tidak tepat terhadap sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu sungguh sebuah kesimpulan yang sangat-sangat bertentangan dengan logika kebenaran. Maka saudara Laun Bamandum, jadilah kita itu bagian dari orang-orang yang membawa kemaslahatan bagi umat, orang-orang yang membawa nilai-nilai Islam itu semakin menyebar, walaupun peran kita itu sangat kecil. Jangan jadi bagian orang yang menghancurkan syariat ini. Jangan pernah menjadi bagian orang-orang yang merusak nilai-nilai keislaman, walaupun dalam hal terkecil sekalipun.